kita itu di sekitar 70%. Nah, target pasar mobilnya itu pun diharapkan sehingga sebenarnya kita melihat bahwa upaya untuk mempertahankan industri otomotif ini mau gimana pun juga mereka mempekerjakan statement yang menarik dari Mas Dimas, yaitu ini adalah sebagai salah satu langkah pemulihan ekonomi gitu. Tapi yang menjadi pertanyaan buat saya adalah sebenarnya mobil ini kan yang sesimpel yang bisa beli mobil ini adalah ya orang-orang menengah ke atas gitu loh. Ya kan, yang karena mobil ya harganya ratusan juta gitu loh. Apakah ini adalah keputusan yang tepat gitu? Seperti kita ketahui, COVID ini menghantam semuanya gitu, dari kelas atas, menengah maupun kelas bawah gitu. Tapi saya sebagai perspektif dari masyarakat, kalau kelas atas sama menengah itu kemungkinan apa? Dia mungkin keuntungannya berkurang atau nggak bisa bayar cicilan gitu. Kalau kelas menengah ke bawah atau ke bawah, dia bahkan nggak bisa makan gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah bijak gitu loh memberikan insentif kepada mobil, bukan ke yang benar-benar fokus ke menengah ke bawah atau ke bawah gitu sih. Ya, silakan Mas Dimas atau Mas Fadli. Siapa nih? Ya, saya dulu ya menanggapi ya. Memang menarik Mas ya. Kalau misalnya kita bilang kenapa pilihannya mobil. Ya. Pertama, local purchase kita ya, itu hampir 70% setahu saya ya, itu di kelas menengah. Di kelas menengah kita itu di sekitar 70%. Nah, target pasar mobilnya itu pun diharapkan memang bagi teman-teman yang ada di kelas menengah ini. Di mana teman-teman kelas menengah ini, apalagi yang biasanya belum punya mobil ya, jadi rata-rata teman-teman yang masih di early work ya, jadi orang-orang yang baru pekerja awal, ini rata-rata keinginan untuk punya mobil juga tinggi gitu. Nah, ini sebenarnya sasarannya. Makanya kenapa yang diberikan relaksasi itu nggak semua jenis mobil, sepengalaman saya ya, di PMK 20 itu hanya mobil-mobil dengan jumlah cc maksimal cuma 1.500, yang mana mobil-mobil itu rata-rata memang mobil-mobil entry level lah, bukan mobil mewah. Nah, sasarannya sebenarnya itu teman-teman yang punya keinginan untuk punya mobil dan memiliki kemampuan untuk membeli mobil gitu. Memang kalau misalnya kita melihat dari skup yang lebih besar, misalnya bagaimana teman-teman di level ini relatif lebih ke saving untuk berjaga-jaga gitu ya. Memang arahnya memang lebih banyak ke sana awalnya ya. Dengan tanpa adanya pajak ini, teman-teman di kelas menengah pasti akan memilih untuk saving, untuk berjaga-jaga. Namun dengan dibukanya PPNBM DTP ini atau PPNBM ditanggung pemerintah ini, akhirnya akan ada pengurangan harga beli mobil. Nah, dengan pengurangan harga beli mobil ini diharapkan pertumbuhan penjualan mobil ini, benar yang disampaikan Mas Fadli, mungkin tidak akan langsung naik gitu ya, tapi diharapkan bisa memperlambat kontraksi, atau kalaupun terjadi penurunan tidak menjadi lebih dalam lagi gitu. Karena sangat-sangat berdampak sekali nih. Dari segi PDB juga bisa kita lihat subsektor di bidang ini sangat turunnya sangat drastis gitu. Tapi saya lebih tertarik malah yang dari Mas Fadli tadi, kalau misalnya kita kaitkan dengan tingkat kemacetan gitu ya. Memang Mas, jadinya saya jadi ingat-ingat nih skripsi saya beberapa tahun yang lalu ya. Berapa tahun yang lalu lah. Itu salah satunya memang menangkap judulnya ya kalau nggak salah itu dampak kemacetan lalu lintas terhadap konsumsi energi. Nah, di situ saya itu menulis, saya ingat-ingat ini ya karena udah lupa juga. Saya menulis bahwa bagaimana sih kemacetan itu mempengaruhi biaya energi. Nah, kalau misalnya kita akumulasiin secara total itu menjadi sangat besar. Saya lupa angkanya sampai berapa. Saya waktu itu melakukan kajiannya di Surabaya gitu ya. Saya membandingkan antara jalan ketika tidak macet, kecepatan rata-rata
perjalanan ketika tidak ada kemacetan dengan ketika ada kemacetan gitu ya. Itu memang sangat ada perbedaan jauh. Kalau misalnya kita mengukur dari segi biaya energinya, ada kecepatan optimum dari sebuah kendaraan yang bisa menangkap yang bisa membuat kendaraan menjadi efisien secara biaya gitu. Nah, kemacetan memang akan berdampak terhadap biaya. Semakin besar kemacetan, semakin tinggi juga biaya energi yang dikeluarkan. Namun dengan kita melihat lebih jauh lagi, sebenarnya apakah peningkatan jumlah kendaraan ini akan otomatis menambah jumlah kemacetan di jalanan? Yang perlu diatur sebenarnya bukan di jumlah penjualan kendaraannya, tapi regulasi yang mengatur berapa jumlah kendaraan yang bisa jalan. Kalau saya rasa ya, apalagi kalau misalnya kita jalan ke daerah-daerah, mungkin kalau kita lihat Jakarta, kemacetan udah sangat tinggi karena jumlah kendaraannya banyak gitu. Kalau misalnya di daerah gitu ya, misal tadi contohnya Tuban gitu, itu mungkin jumlah kendaraan belum sebanyak Jakarta, jadi tingkat kemacetan juga belum menjadi saya bukan bilang tidak menjadi, tapi belum menjadi permasalahan besar di sana gitu. Jadi saya rasa kebijakan ini bisa menjadi baik dan tidak secara langsung akan mempengaruhi menjadi macet suatu jalanan. Itu sih menurut saya, Mas. Jadi sebenarnya yang perlu diatur adalah bagaimana regulasinya agar jumlah kendaraan di jalan itu tidak makin padat. Itu sih, Mas. Oke, jadi saya mendapatkan tema baru ini buat tema tambahan kali ini, yaitu transportasi umum itu menjadi solusi kemacetan dan regulasi itu gimana gitu. Tapi itu nanti kita fokus dulu ke pajak dulu 0%, habis itu kita nanti move ke situ. Oke, dari Mas Fadli. Bagaimana pendapat Mas Fadli ini soal bahwa pajak 0% ini itu hanya untuk kelas menengah gitu. Nembaknya ke kelas menengah gitu. Yang kelas menengah ke bawah atau ke bawah itu bisa jadi nggak kerasa gitu. Padahal yang kena dampaknya ini menurut kesotoyan saya yaitu menengah ke bawah atau ke bawah gitu. Karena ya kalau misalnya kalau saya menengah atas atau menengah itu ya sesimpel pendapatan mereka berkurang atau misalnya nggak bisa bayar cicilan. Tapi kalau ke bawah itu mereka bahkan nggak susah makan gitu. Gimana menurut Mas Fadli? Oke, yang pertama, ini juga nanti bisa dielaborasi kembali oleh Mas Dimas ya, bahwa sebenarnya kan kita bicara dulu dari sisi pemberian nafas lebih luas lah buat industri otomotif melalui pajak 0% ini. Itu kan sebenarnya pajak ditanggung pemerintah ya. Nah, nanti secara detail bisa Mas Dimas elaborasi lagi lah. Sehingga sebenarnya kita melihat bahwa upaya untuk mempertahankan konsumsi masyarakat plus produktivitas sektor industri itu menjadi salah satu tujuan utama dari pemberian pajak 0% ini. Karena begini, salah satu penyebab ekonomi kita terkontraksi itu kan karena masyarakat menengah ke atas itu kan menahan spending kan sebenarnya. Kalau masyarakat menengah ke bawah itu memang spendingnya udah turun, artinya mereka punya daya beli juga sudah turun gitu ya. Nah, tapi masyarakat menengah ke atas ini dia menahan spendingnya dan memutar uangnya di sektor keuangan sebagai ya langkah antisipasi savings ataupun misalnya memang mencari cuan di sektor keuangan dan seterusnya. Jadi lebih diputar di situ sehingga konsumsi di sektor real mengalami penurunan. Nah, oleh karena itu sejalan dengan tadi Mas Dimas juga sudah sampaikan bahwa ini spesifikasinya adalah cocok quote and quote untuk masyarakat kelas menengah. Kalau masyarakat kelas menengah bisa afford, ya likely kelas yang lebih tinggi juga akan bisa afford ini. Maka itu diharapkan konsumsinya bisa meningkat lebih cepat ya secara agregat. Karena kan kalau kita lihat data-data sebelumnya selama pandemi ini kan yang produk-produk sektor real yang mengalami peningkatan secara turnover itu kan produk-produk yang consumer goods dan agak-agak perintilan sebenarnya. Dan itu diberikan dijual di marketplace gitu. Mungkin karena kalau kita tarik ke consumer behavior, lagi WFH misalnya, lagi santai, kemudian scrolling HP di marketplace, lucu nih, klik beli. Ya. Tapi itu produk-produk yang istilahnya, kalau kita ngomong itu sedikit kali banyak, harganya kecil tapi volumenya banyak. Oke. Kalau saya motong dikit. Ya. Atau mungkin saya mendapatkan memang untuk marketplace, kalau misalnya kita bisa bilang bahwa
Shopee, Tokopedia semakin berkembang, itu bisa iya, bisa enggak. Karena in terms of number of transaction, dia meningkat. Number of transaction meningkat, tapi volumenya stagnan. Jadi secara business wise, secara user engagement mereka bagus, tapi secara revenue mereka sebenarnya stagnan. Karena biasanya orang di marketplace misalnya beli jam tangan jangan Rolex deh. Patek Philippe juga yang jam tangan yang 5 juta gitulah ya. Dia biasanya beli jam tangan 5 juta sebulan gitu, sebulan sekali beli gitu. Kemudian sekarang karena WFH ini mereka pakai jam tangan buat apa gitu, mau gaya susah kan. Akhirnya dia berubah dari jam tangan beli bahan makanan gitu. Ya, betul. Makanannya dia misalnya sebulan dia beli 10 kali gitu, dan spendingnya biasanya 50.000 ya sebenarnya. Betul. Secara value-nya atau volumenya itu tetap 5 juta, cuma number of transaction-nya aja semakin banyak gitu. Gitu. Apalagi yang fashion ya, apalagi otomotif itu pasti kena dampak. Itu aja sih yang mau nambahkan. Silakan Mas. Siap. Oleh karena itu tadi penekanannya kembali lagi yang kita sampaikan adalah turnover-nya. Jadi turnover-nya. Jadi instead of bukan sales transaction-nya ya, bukan sales value-nya bukan, tapi turnover-nya. Jadi produk-produk yang semakin hampir mendekati consumer goods kali ya. Mungkin kalau kita klasifikasikan produk-produknya jadi produk consumer goods. Tadi Mas Hatta juga sampaikan dari jam menjadi yang lain gitu ya. Nah itu. Nah, beda kalau sektor otomotif, 1 unit aja udah ratusan juta kan harganya. Artinya banyak kali sedikit. Beli 1 unit gantungan baju sama 1 unit mobil kan tentunya berbeda nilainya. Nah, yang itu yang diharapkan dapat mendongkrak konsumsi sehingga pada akhirnya pun jika kita masih menghadapi kinerja perekonomian kontraksinya tidak dalam, lebih lambat lah istilahnya begitu ya. Jadi pertumbuhan negatifnya itu lebih lambat. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ini menarik banget tadi yang tadi Mas sampaikan terkait regulasi ya. Buat yang misalnya pada akhirnya membeli mobil, sebenarnya bukan tidak mungkin untuk menjadikan mobilnya gitu ya, untuk menyediakan jasa misalnya. Katakanlah saya beli mobil gitu ya, saya beli mobil, kemudian mobilnya akan saya pakai untuk jasa antar jemput berbasis online atau logistik secara online gitu ya. Dan jika yang bersangkutan bersedia untuk melakukan itu, bukan tidak mungkin diberikan insentif. Jadi mereka punya pendapatan baru, jasa produktivitas masyarakat dari yang ditopang oleh aktivitas jasa itu meningkat, kemudian itu menjadi sumbangsi kepada perekonomian kita ya. Dan potensi penerimaan pajak negara itu juga akan meningkat ya, walaupun nanti akan diberikan insentif buat mereka-mereka yang mau menggunakan mobilnya sebagai aset produktif. Maksudnya ini kita bicara inovasi kebijakan ya. We can do any improvisasi lah dalam konteks COVID khususnya ya. Jadi bukan tidak mungkin nanti setelah PPNBM, setelah PPN 0% ini kebijakannya diikuti dengan yuk gunakan mobilnya untuk hal yang lebih produktif. Bagi yang mau, nanti kita akan memberikan insentif misalnya. Nah itu kan akan meningkatkan produktivitas, ya konsumsi juga akan meningkat lagi, dan harapannya rebound kita ke ekonomi yang lebih positif itu akan lebih cepat lagi. Jadi tantangan terhadap kemacetan dan seterusnya itu memang akan kembali jadi concern kita dalam jangka panjang. Karena kalau kita misalnya ambil beberapa referensi mengenai berapa lama COVID ini masih akan menjangkit dunia gitu ya, ada yang dari 2 tahun sampai 10 tahun proyeksinya, 2 tahun sampai 10 tahun. Ya kita ambil saja rata-rata tengah-tengah lah, 4 sampai 5 tahun. Artinya dalam 4 sampai 5 tahun kita perlu upaya untuk meningkatkan konsumsi, karena itu yang menjadi salah satu kontributor terkontraksinya perekonomian. Kita harus menjaga daya beli dan seterusnya. Nah, sehingga bukan tidak mungkin dalam 5 tahun juga inovasi kebijakan itu mengencourage masyarakat untuk menggunakan kendaraan pribadinya yang dibeli dalam rentang periode pemberian PPN 0% ini, itu dijadikan sebagai aset produktif. Yuk kita pakai mobilnya. Tadi itu yang COVID itu 4 sampai 5 tahun itu adalah ekonomi kembali seperti semula atau COVID-nya udah hilang? COVID-nya. Ekonomi bilang 2023 bahkan Indonesia. Iya, COVID-nya. Jadi kalau kita sebut beberapa sumber ya, ini konteksnya John Hopkins itu bilang di atas 10 tahun.
Oh, oke. Kemudian profesor dari LSI mengatakan 2024 selesai. Salah satu dari McKinsey Philadelphia itu 2 tahun, 2021 sampai 2022 selesainya kira-kira ya. Artinya range-nya 2 sampai 10. Ini kalau kebetulan saya ada berapa sumber ini? Ada 9 sumber berbeda yang memproyeksikan kapan COVID berakhir. Nah, oleh karena itu kita asumsikan 4 sampai 5 tahun COVID masih terjadi gitu ya. Tapi tema baru, ya COVID. Izin. Mardigu bilangnya berapa tahun? Mardigu. Kalau itu saya no comment. Oleh karena itu kita asumsikan di 4 sampai 5 tahun. Saya nggak bicara konteks kapan ekonomi kita akan rebound, bukan. Tapi 4 sampai 5 tahun ke depan kemungkinan kita masih akan dealing with this such pandemic, ya kan? Oleh karena itu kebijakan 4 sampai 5 tahun ke depan itu likely yang akan fokus pada upaya peningkatan konsumsi, menjaga daya beli supaya ekonomi kita bisa segera rebound positif ya. Harapannya begitu. Kan kalau konsensus sebelumnya kan kita bisa rebound di pertengahan tahun 2021 ini. Ya. Tapi kalau melihat kondisi angka pandemi yang masih meningkat dan seterusnya, likely mungkin akan lebih lama ya. Sehingga balik lagi sejalan dengan yang disampaikan Mas Dimas tadi, pun kita masih negatif ya. Ya, negatifnya jangan dalam-dalam amat gitu. Jadi kita bisa kontraksinya bisa lebih lambat lah kira-kira begitu. Nah, terkait dengan upaya untuk mengatasi kemacetan, ya itu kita inovasi kebijakan, ya gunakan mobilnya untuk hal produktif, jasa antar barang atau antar orang, sehingga dia semi public transportation lah kira-kira gitu. Ya tapi tetap sekali lagi menjalankan protokol kesehatan. Ya, oke. Aku Anda terdengar seperti presiden ya. Mau nyalonin presiden kayaknya. Ya, kalau itu bergantung apakah Mas Abai mengusung atau tidak. Oh, gitu. Partainya apa nih? Oke. Tadi kepala daerah dulu. Tadi itu menarik dari Mas Dimas sama Mas Fadli itu adalah sebenarnya dengan adanya pajak 0% ini atau insentif ini diharapkan masyarakat itu spend money-nya seperti kayak di Selandia Baru kan saat COVID udah mulai hilang, presidennya ngebus orang-orang untuk belanja gitu. Dan ya memang benar tadi kalau misalnya kita ngebus yang menengah ke bawah atau ke bawah kan belum punya uang sebanyak itu, tapi bagaimana supaya yang kelas menengah sama yang atas ini yang duitnya diindepin aja atau dimainin saham itu bisa beli buat mobil lah. Mungkin tapi di sini juga ada sedikit deh. Dikit deh gue coba nyinggung dari sudut yang lain ya. Karena dari tadi kan mungkin kita katanya nggak ngomong bye. Jadi kepingin ngomong kan? Tergelitik ya. Tergelitik. Apa karena gue bilang Mardigu ya? Mardigu pancing gue gitu. Ya silakan bye. Sok. Nah, dari tadi kan mungkin Fadli sama Dimas bicaranya mengenai aspek konsumsinya ya. Tapi kan ada hal lain yang harus kita perhatiin juga, itu adalah dari aspek produsennya gitu. Jadi kan maksud gue gini, industri otomotif ini mau gimana pun juga mereka mempekerjakan orang yang nggak sedikit. Gue kurang tahu ya angkanya, kalau nggak salah itu lebih dari 1,5 juta ya penduduk Indonesia itu bekerja di sektor otomotif. Nah artinya ketika memang ini lesu, ini sektor, industrinya kolaps atau apa gitu ya, karena tadi konsumennya atau konsumsinya itu turun. Nah, dengan terpaksa mereka harus nge-lay off orang-orang ini, 1,5 juta orang ini kan ada dampak multiplier-nya lagi nih, kayak gitu. Jadi, ini memang pelik sih menurut gue ya, pelik tuh dalam artian karena trade-off tadi yang berkali-kali disinggung oleh Fadli. Gue to be honest nih ya, sejujurnya ya, gue termasuk orang yang sangat mengencourage atau sangat mendukung pemerintah untuk mengdisinsentif masyarakat memiliki private transport. Di satu sisi pemerintah perlu membuild atau memperbaiki lah sistem public transportnya gitu, sehingga orang-orang jadi terinsentif untuk menggunakan public transport. Itu tuh gue sangat mengencourage hal itu. Nah tapi ini special case di COVID ini sih kalau gue lihat ya. Ketika industri ini lesu, dampaknya itu kemana-mana gitu. Dampaknya itu baik itu dari sektor otomotifnya, kemudian masyarakat juga yang sekarang nggak memungkinkan mereka menggunakan public transport, jadi lebih prefer untuk menggunakan private transport gitu dan seterusnya kayak gitu. Jadi
tadi kita mungkin sedikit melupakan aspek produsennya. Ketika mereka kolaps ini dampaknya nanti seperti apa tuh gitu sih Tak. Oke. Izin nih Mas Hatta. Ya, silakan. Sebelum Mas Hatta ngasih pertanyaan lain ke kita nih, dan nanti saya jadi lupa. Jadi benar nih Mas Abai. Pertama saya tadi di opening juga seingat saya sudah sampaikan juga bahwa industri otomotif ini salah satu industri yang sifatnya padat karya ya. Jadi ketika ini mengalami penurunan penjualan, mengalami kontraksi berlebih gitu ya. Itu sebenarnya yang paling terdampak ya para pekerjanya itu sebenarnya. Karena ya kalau misalnya secara nominal mungkin yang paling merasakan adalah pemilik atau pengusahanya ya. Tapi yang paling berdampak secara sosial gitu, itu pasti ya teman-teman yang di level buruh. Karena apa? Karena yang sangat berasa banget ininya ya teman-teman di situ gitu loh. Ketika penurunan jumlah produksi artinya penurunan juga misalnya insentif bagi mereka. Misalnya bahkan sampai ke pengurangan jumlah jam kerja bagi mereka, atau bahkan sampai ke PHK ya bagi teman-teman di situ. Nah, ini memang benar salah satunya concern-nya Mas Abai tadi benar bahwa perlu didorong ke arah sana. Jadi kita tidak hanya melihat dari sudut pandang konsumen saja atau sudut pandang kemacetan dan lain-lain gitu. Kalau misalnya kita kaitkan dengan trade off lain, misalnya adanya emisi dan lain-lain, karena mobil LCGC belum 0% emisi gitu ya, itu akan lebih luas lagi memang. Tapi ketika kita lihat dari sudut pandang yang apa kalau misalnya di Muslim itu ada mudarat dan apanya ya, nah itulah. Ada manfaat dan mudaratnya. Nah, itu dia. Saya mohon maaf agak kurang soleh gitu ya. Tapi coba mengambil istilah itu. Nah, ya itu tadi banyak trade off memang, tapi kita coba cari yang paling minimal lah resikonya. Terus kedua nih, tadi disampaikan oleh Mas Fadli bahwa potensi COVID ini masih 2-10 tahun. Menurut saya nih Mas Fadli dan teman-teman semua, apalagi kita di Melek APBN ini mencoba untuk mengedukasi ya, memberikan narasi positif kepada teman-teman, seharusnya kita perlu memberikan narasi-narasi yang sifatnya positif gitu. Dimana mungkin ketika itu prediksi 2-10 tahun, ketika vaksin itu belum benar-benar memiliki tingkat efektivitas yang besar gitu. Kalau menurut hemat saya dan beberapa referensi terbaru yang saya baca, sebenarnya bisa saja 2022 kita sudah terbebas dari protokol-protokol kesehatan. Walaupun tetap kita harus menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, itu hal yang lumrah lah. Bahkan sebelum adanya COVID ini harus kita lakukan gitu. Jadi ke depan kita perlu menurut hemat saya memberikan narasi-narasi positif yang sifatnya membangun kepercayaan masyarakat. Karena apa? Perlu kita maklumi bahwa level narasi di Indonesia masih relatif terbatas gitu. Ketika kita meng-highlight sesuatu yang sifatnya bombastis, akhirnya itu yang dibaca gitu. Kalau misalnya kita bilang 10 tahun lagi kita bakal pakai masker, kita bakal menjaga jarak, kita bakal ini, menurut saya itu sesuatu hal yang sangat negatif gitu. Jadi perlu kita coba bangun narasi-narasi positif yang bisa meningkatkan kepercayaan publik, yang dapat mempercepat pemulihan ekonomi gitu. Itu poin kedua. Sebelum Mas Hatta ya, soalnya pertanyaan Mas Hatta nanti bikin pusing lagi nih pertanyaan barunya. Terus terakhir terkait itu tadi Mas Fadli juga sampaikan terkait mobil niaga ya, manfaat bagi mobil niaga. Kalau misalnya dilihat sebenarnya Mas Fadli, mobil niaga kayak pick up, terus apa lagi ya mobil niaga itu ya, truk gitu ya, itu seingat saya, nanti saya coba cari referensinya atau pengaturannya, tidak akan berdampak dengan adanya PMK 20 ini atau PMK terkait relaksasi PPNBM. Karena apa? Sekarang pun mereka sudah 0% karena sifatnya niaga gitu ya. Kendaraan niaga, kendaraan yang dapat mendukung perekonomian, perdagangan gitu, memang sudah tidak ada PPNBM-nya, sehingga secara harga nanti tidak akan terjadi penurunan. Menarik memang kalau misalnya kita bicara terkait mobil niaga ini atau kendaraan niaga, karena apa? Kalau misalnya dilihat selama tahun 2020, memang seluruh jenis kendaraan itu mengalami penurunan. Khusus untuk
mobil niaga atau pick up memang turun, tapi secara pangsa pasar dia meningkat. Kenapa kok meningkat? Seperti yang disampaikan Mas Hatta tadi, mungkin secara value penjualan di marketplace itu sama, tapi secara volume ya itu meningkat. Dengan meningkatnya itu akhirnya pengantaran gitu ya, delivery gitu, itu makin naik tuh. Jadi banyak marketplace yang butuh kendaraan niaga gitu. Secara harga juga dia nggak turun atau nggak naik terlalu tinggi atau nggak turun juga sebenarnya secara harga mobil-mobil pick up. Jadi pangsa pasarnya tetap naik. Ini momen positif lah, momen positif bahwa memang dengan penurunan atau relaksasi di PPNBM diharapkan kenaikan mobil pribadi itu bisa mirip lah dengan apa yang terjadi di mobil pick up. Itu dulu Mas Hatta. Mungkin ini relevan. Isuzu makanya nutup apa? Line up dia yang buat konsumer kan? Iya, oke. Iya, betul Mas. Isuzu kan sekarang kan cuma line up-nya dia cuma buat yang B2B aja kan, yang buat consumer langsung itu dia tidak menggunakan. Oke. Kak, sebelum Yoyo sama Mardigu pergi, ini lu kasih ngomong mereka, dah kasihan coy. Iya bentar, ini mau dimulai nih sekarang. Oke, jadi ini menarik nih. Tadi kan kita ngobrolin soal dari sisi praktisi kan. Nah, sekarang ini di customer-nya langsung nih. Kalau misalnya di customer, kalau misalnya harganya itu jadi 0%, apa yang pertama, lu bakal beli